Kamu yakin mau sama dia? Dia pekerjaannya kan tidak tetap. Nanti kamu mau makan apa sama dia? Ucap Pak Anto. Tapi Pak, aku sangat mencintainya, kata Jihan. Cinta, memangnya kamu mau makan apa pakai cinta? Ujar Pak Anto. Saat itu terlihat Doni menekuk wajahnya karena mendengar ucapan dari bapak mertuanya itu. Doni yang sudah malu dan sakit hati kemudian segera pamit pulang kepada orang tua Jihan. Pak, saya pamit pulang dulu, ucap Doni. Namun Pak Anton tidak menerima uluran tangan ketika Doni hendak bersalaman. Akhirnya Doni pun segera bergegas pulang diantarkan oleh Jihan sampai ke depan teras rumahnya. Sementara itu, Jihan juga ikut kecewa mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya sendiri. Padahal hubungan yang dijalani Jihan dan Doni sudah lama sekali, tapi entah kenapa orang tuanya Jihan tidak merestui. Sore itu, di perjalanan pulang, Doni merasakan hatinya bergejolak penuh dengan kekecewaan, amarah, dan juga sakit hati. Terlihat sinar matahari yang berwarna jingga dari ufuk barat menjadi saksi Doni yang sedang meratapi nasibnya. Doni dan Jihan saling mencintai, dan Doni tidak ingin hubungannya yang sudah dibangun lama itu akan kandas seketika. Karena dirinya tidak fokus, dan saat perjalanan pulang itu dia mengalami kecelakaan dan menabrak motor yang datang dari arah berlawanan. Dia dengan motornya ambruk jatuh ke aspal. Saat itu juga beberapa orang sontak langsung datang untuk menolongnya. Terlihat tubuh Doni penuh dengan darah yang bercucuran di aspal. Salah satu warga setempat menghubungi ambulan. Setelahnya Doni pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulan. Sedangkan motor miliknya itu masih ada di tempat kejadian. Motornya ringsek parah dan diamankan oleh pihak kepolisian. Sesampainya di rumah sakit, Doni dibawa masuk ke dalam ruangan UGD. Sementara pihak kepolisian yang ikut menangani kasus itu menemukan HP milik Doni dan segera dari pihak polisi menghubungi keluarga yang ada di kontak HP-nya. Namun saat polisi melihat riwayat panggilan teratas ada nama Jihan, akhirnya yang dihubungi pun adalah si Jihan, orang terdekat dari Doni. Di sisi lain, Jihan saat itu sedang terduduk di dalam kamarnya memikirkan ucapan dari bapaknya tadi. Tiba-tiba saja terdengar ada suara telepon yang bergetar. Dengan segera dia melihat ke layar ponsel dan saat dilihat ternyata panggilan dari si Doni. Jihan pun langsung mengangkat telepon dari Doni. Halo, selamat sore. Kami dari pihak kepolisian. Apa benar Anda keluarga dari Doni? Tanya polisi. Iya, halo. Saya pacarnya, Pak. Ada apa ya? Tanya Jihan penasaran. Kami mau mengabarkan kalau sekarang Doni mengalami kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit, ucap polisi. Baik Pak, nanti saya akan ke sana Pak. Terima kasih banyak, jawab Jihan. Seketika saat itu juga Jihan terasa sangat lemah sekali tubuhnya mendengar kabar dari pihak polisi. Sore itu juga dia segera bergegas untuk mandi dan malamnya sehabis sholat maghrib dia langsung mengabari kedua orang tua Doni. Dengan perasaan yang was-was, Jihan segera menuju ke rumahnya Doni menggunakan sepeda motor. Dia khawatir takut terjadi apa-apa dengan Doni. Perjalanan menuju ke rumahnya Doni cukup jauh karena beda kecamatan. Sekitar 20 menit perjalanan, dia melewati jalan tikus karena di jalan raya sedang ada perbaikan. Dan beberapa saat kemudian Jihan pun sampai juga di rumahnya Doni. Sesampainya di depan halaman rumah Doni, dia memarkirkan motornya, kemudian menyambangi rumah Doni. Assalamualaikum. Beberapa kali pintu rumahnya diketuk dan mengucapkan salam, akan tetapi orang tua Doni belum ada yang keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barulah terdengar sautan dari balik pintu. Nak Jihan, ada apa? Tadi katanya Doni ke rumah kamu. Kok kamu malah kesini? Tanya ibunya Doni. Ayo masuk dulu nak. Namun Jihan malah meneteskan air mata di hadapan ibunya Doni. Loh kok malah nangis nak? Ada apa? Tanyanya kemudian. Doni bu, Doni, ucap Jihan. Doni kenapa? Doni di rumah sakit bu. Tadi saat pulang dari rumah dia mengalami kecelakaan, kata Jihan.
Innalillahi. Ya sudah, kita sekarang pergi ke rumah sakit. Bentar, ibu akan ambil tas dulu, nak. Saat itu ibunya langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas terlebih dahulu. Kebetulan bapaknya Doni waktu itu belum pulang bekerja, jadi tidak ikut. Beberapa saat kemudian ibu pun datang kembali ke depan membawa tasnya. Ayo kita berangkat sekarang, nak. Jihan dan ibu Doni pun segera menuju ke rumah sakit dengan berboncengan naik motor. Perjalanan mereka melewati jalanan yang kanan kirinya adalah kebun yang rindang. Dan saat itu juga suasana di sana sangat gelap. Penerangan di sana hanya mengandalkan lampu senter motor. Tiba-tiba, bau singkong rebus menyeruak masuk ke dalam hidung disertai dengan hembusan angin kencang, membuat Jihan merinding ketakutan. Dan anehnya saat itu dia juga mencium bau bangkai yang menyeruak ke dalam hidung. Namun dia berusaha untuk tetap fokus berharap segera cepat sampai ke rumah sakit. Akan tetapi saat Jihan melihat ke arah spion motor, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di belakang tubuh ibunya Doni. Jihan yang terkejut melihat sosok itu berusaha untuk terlihat baik-baik saja karena tidak mau membuat ibu Doni ketakutan. Di dalam hatinya, dia terus membacakan doa-doa sebisa mungkin dan dia tidak berani lagi untuk melihat ke arah spion. Setelah Jihan terus membacakan doa-doa, sosok itu pun perlahan akhirnya menghilang. Jihan pun langsung segera melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Jihan dan ibu Doni dengan segera menanyakan kepada resepsionis di mana letak ruang Doni berada. Saudara Doni ada di ruang UGD, Mbak, jawab si pihak resepsionis. Ruang UGD sebelah mana ya, Sus? Tanya Jihan lagi. Mbaknya jalan lurus saja, nanti ada perempatan belok kiri, nanti ada papan namanya ruang UGD, jelas suster itu. Kalau gitu, terima kasih ya, Sus. Kemudian dia dan ibu Doni beranjak pergi menuju ke ruangan yang sudah diberikan petunjuk oleh suster itu. Setelah berjalan mengikuti arah dari suster, mereka pun akhirnya menemukan juga ruangan UGD berada. Namun saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan, sehingga Jihan dan ibu Doni duduk di kursi ruang tunggu. Perasaan mereka pun sangat cemas. Dan beberapa saat kemudian dokter pun keluar dari ruangan UGD. Jihan dan ibu Doni langsung menghampiri dokter. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Tanya ibunya Doni. Apakah kalian pihak keluarganya? Tanya dokter. Iya dok, saya ibunya Doni, jawab ibunya. Doni hanya mengalami luka ringan, nanti dia akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap, ucap dokter. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Baik dok, terima kasih ya dok, jawab ibunya Doni. Jihan dan ibunya Doni merasa lega mendengar apa yang diucapkan oleh dokter. Malam itu sekitar pukul 8, Doni dipindahkan ke ruangan rawat inap. Jihan dan ibu Doni sudah diperbolehkan untuk melihat keadaan Doni. Namun saat mereka melihat ke Doni, saat itu dia masih terlihat lemas dan pucat. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya terdapat bekas luka yang berdarah. Kamu kenapa bisa seperti ini sih, nak? Tanya ibu pada si Doni. Akan tetapi Doni tidak menjawab pertanyaan dari ibunya karena mungkin masih lemas dan tidak mau diajak bicara. Kamu istirahat ya Don, gak usah pikirin yang macem-macem dulu, kata Jihan. Doni pun hanya mengangguk pelan menjawab ucapan dari Jihan. Singkat cerita, Jihan pagi itu sedang bersiap-siap menuju ke rumah sakit, namun dia ditanyai oleh Pak Anton. Kamu mau kemana, Han? Mau ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Doni, Pak. Dia kemarin pulang dari sini kecelakaan. Sudahlah, kamu tidak usah menemui dia lagi, kata Pak Anto. Kenapa sih, Pak? Selalu mengekang aku terus. Aku tuh punya pilihan sendiri, Pak, ucap Jihan tegas. Setelahnya Jihan langsung pergi dari rumah untuk ke rumah sakit. Kebetulan hari itu Jihan sedang libur bekerja, jadi dia bisa menjenguk Doni ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, keadaan Doni sudah membaik dan mau berbicara. Gimana keadaan kamu, Don? Apa kamu sudah mendingan? Tanya Jihan. Sudah, kamu gak kerja? Tanya Doni lemas. Hari ini kan aku libur. Oh iya, aku lupa, kata Doni.
Kapan kamu dibolehin pulang? Tiba-tiba saja ada dokter dan perawat yang datang untuk memeriksa keadaan Doni. Keadaannya sudah membaik, besok kamu sudah boleh pulang, ucap dokter. Makasih ya dok, timbal Jihan. Setelahnya dokter pergi dari ruangan Doni. Jihan menyuruh Doni untuk sarapan, namun Doni menolak karena tidak nafsu makan. Kamu sarapan dulu ya Don, biar cepat sembuh. Kata dokter kan tadi aku sudah sembuhan. Tapi kan kamu harus tetap makan Don. Doni masih tetap menolak, tidak mau untuk sarapan. Singkat cerita, tiba di mana Doni sudah diperbolehkan untuk pulang karena keadaannya sudah membaik. Saat di rumah, Doni selalu kepikiran dengan ucapan bapaknya Jihan waktu itu. Dia merasa tidak pantas dengan si Jihan. Akan tetapi di dalam hatinya, Doni tidak mau kehilangan Jihan karena dia sangat mencintainya. Di dalam kamarnya, dia selalu melamun kepikiran bagaimana caranya agar bisa mendapatkan Jihan seutuhnya. Sampai dia tidak nafsu makan dan malas untuk melakukan kegiatan apapun. Setelah Doni sudah pulih dan sembuh kembali, dia pun mulai berangkat bekerja. Doni bekerja sebagai penjaga toko material. Kadang juga dia ngojek online dan ambil waktu malam hari. Sementara Jihan bekerja di sebuah perbankan. Dia juga termasuk dari keluarga yang terpandang. Maka dari itu bapaknya Jihan tidak merestui hubungan Doni dan Jihan. Doni yang dari keluarga sederhana menjadi tidak percaya diri dengan perkataan dari Pak Anton saat itu. Ketika sedang menjaga toko, sesekali Doni melamun hingga ditegur oleh teman kerjanya. Wih Don, ngelamun terus, kenapa sih kamu? Ucap Fajar. Sontak Doni yang dikagetkan itu langsung terperanjat dan tersadar dari lamunannya. Ngagetin aja kamu, kata Doni. Kamu kenapa sih? Aku lihat akhir-akhir ini selalu ngelamun terus. Aku bingung nih Jar. Bingung kenapa Don? Aku kan sama Jihan sudah lama pacaran, tapi tidak direstui sama bapaknya, ucap Doni. Namun saat Doni sedang curhat, tiba-tiba saja ada pembeli yang datang dan membuat dia tidak melanjutkan kembali obrolannya itu. Singkat cerita, malam itu di rumah Jihan tiba-tiba saja ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Pak Anto yang saat itu sedang berada di dalam kamar langsung ke depan untuk membukakan pintu rumah. Waalaikumsalam, Rio, silakan masuk, kata Pak Anto. Sementara saat itu Jihan sedang berada di dalam kamar sedang saling membalas pesan dengan Doni. Setelah Rio itu masuk dan duduk di ruang tamu, dengan segera Pak Anto menghampiri Jihan. Jihan, Han, sini bentar, panggil Pak Anto. Dengan segera Jihan pun beranjak bangun menemui Pak Anto. Ada apa Pak? Ayo kelar dulu, itu ada tamu di depan. Tamu siapa Pak? Sudah ayo kamu keluar aja, temui dia. Dengan segera Jihan pun melangkah menuju ke ruang tamu. Pak Anto dan Ibu Jihan duduk bersampingan, sementara Jihan duduk berhadapan dengan Rio. Nak Rio, ini Jihan. Jihan, kenalin, ini Rio anaknya teman bapak, kata Pak Anto. Mau tidak mau Jihan pun harus berkenalan dengan Rio. Jihan, sebentar lagi kamu akan melangsungkan pernikahan dengan Rio. Bapak sama Pak Saru sudah sepakat untuk jodohin kalian berdua, ucap Pak Anto. Hah? Pernikahan? Tidak bisa gitu dong Pak, aku tidak mau. Itu tidak adil Pak, Bapak kan tahu aku sudah punya Mas Doni, ucap Jihan. Rio, memangnya kamu mau dengan perjodohan ini? Tanya Jihan pada Rio. Kalau saya sih, insya Allah saya akan menerima perjodohan ini dengan ikhlas dan sepenuh hati, ucap Rio. Rio ini termasuk pria yang soleh dan penurut, apalagi dia pekerjaannya sudah tetap bahkan memiliki perusahaan sendiri. Itu yang membuat Pak Anto menjodohkan Jihan dengan Rio. Namun saat itu juga, Jihan tiba-tiba saja pergi keluar rumah tanpa izin dari orang tuanya. Dia pergi menggunakan motornya dengan penuh rasa amarah. Jihan berniat untuk pergi ke rumah Doni untuk membicarakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian Jihan pun akhirnya sampai juga di rumahnya Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihan, kamu kenapa tiba-tiba kesini? Tanya Doni yang membukakan pintunya. Ayo masuk dulu.
Saat itu dia duduk di kursi, tangisnya langsung pecah membuat Doni kebingungan. "Kamu kenapa? Datang-datang kok malah nangis?" tanya Doni. "Aku ambilkan minum dulu ya." Dengan segera Doni beranjak pergi menuju ke dapur untuk mengambilkan minuman. Dan beberapa saat kemudian Doni pun datang ke depan membawakan minuman untuk Jihan. "Ini diminum dulu, biar tenang," kata Doni. Perlahan Jihan pun meneguk minuman yang diberikan oleh Doni. "Coba cerita, ada apa?" "Tadi di rumah ada calon yang sudah dijodohkan sama bapak, makanya aku kabur ke sini, Mas." "Jodohkan? Terus kamu mau?" tanya Doni. "Aku menolaknya, Mas," kata Jihan. "Terus kita ke depannya gimana, Han? Hubungan kita aja tidak direstui," ucap Doni. "Aku juga nggak tahu, Mas." Singkat cerita, suatu hari tiba-tiba saja sakit yang diderita oleh Pak Anto kambuh. Pak Anto sudah memiliki riwayat penyakit paru-paru sejak lama. Karena sakitnya itu kambuh, napasnya akan terasa sangat sesak. Dan saat itu juga, Pak Anto dibawa ke rumah sakit. Keadaannya semakin memburuk. "Han, Bapak mohon turuti permintaan Bapak yang terakhir. Kamu mau ya sama anak Rio? Bapak ingin melihat kamu menikah dengan Rio, lelaki pilihan Bapak. Karena siapa tahu umur Bapak sudah tidak lama lagi, Nak," ucap Pak Anto. "Bapak jangan ngomong seperti itu, Pak, gak baik," kata Jihan. "Mau ya, Nak? Bapak mohon, apa kamu mau melihat Bapak seperti ini?" ujar Pak Anto. Saat itu juga Jihan hanya terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa, serta air mata yang terus mengalir ke pipinya. "Aku gak bisa, Pak. Kalau kamu tidak mau menuruti permohonan Bapak, berarti kamu anak durhaka," ucap Pak Anto. "Ya sudah kalau begitu, Pak. Aku mau. Ini demi Bapak. Tapi Bapak harus sembuh ya," ucap Jihan sambil meneteskan air matanya. Sementara saat itu juga Pak Anto terlihat tersenyum bahagia mendengar apa yang diucapkan oleh anaknya itu. "Makasih ya, Nak," ucap Pak Anto. Singkat cerita, Jihan langsung mengatakan hal itu kepada Doni. Saat itu Jihan menemui Doni di tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Jihan tidak melihat batang hidungnya dari Doni. Yang ada hanya Fajar, sehingga dia menanyakan keberadaan Doni kepada Fajar. "Jar, Doni di mana?" "Doni, dia ada di belakang gudang tuh," jawab Fajar. "Tolong dong panggilin Doni sebentar." "Iya bentar ya, Han," kata Fajar. Fajar pun segera beranjak pergi ke gudang untuk memanggilkan Doni. "Don, itu ada yang nyariin." "Siapa?" "Jihan itu di depan." Doni menghentikan pekerjaannya sejenak dan segera menemui Jihan di depan toko. Ada apaan? Kamu kok kesini?" tanya Doni. "Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini penting banget," kata Jihan. "Tapi aku masih kerjaan, nanti malam aja ya." "Gak apa-apa, ayo cepet Don. Aku mau ngomong sama kamu sekarang juga." Akhirnya Jihan dan Doni pun beranjak ke tempat duduk yang ada di samping toko itu. "Don, Bapak sakitnya kambuh lagi dan dia memohon permintaan dan aku pun mengiyakan permintaan itu." "Permintaan apaan?" tanya Doni penasaran. "Aku harus mau menikah dengan Rio, pria yang dijodohin sama Bapak," ucap Jihan. "Terus kamu mau?" tanya Doni. "Iya, aku minta maaf. Aku melakukan ini demi Bapak. Aku masih sangat cinta sama kamu, tapi mau bagaimana lagi? Ini permintaan Bapak, Don," kata Jihan. Sontak saat itu juga Doni langsung terdiam lemas mendengar apa yang dikatakan oleh Jihan. "Aku datang mau nyampein ini saja. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Bulan depan aku akan menikah. Aku pamit dulu ya," ucap Jihan. Bagai disambar petir di siang bolong, hati Doni langsung hancur berkeping-keping. Singkat cerita, Doni yang tidak mau pujaan hatinya yang sangat dicintainya itu menikah dengan orang lain. Dia akan mencari cara untuk mendapatkan Jihan dengan cara apapun. Akhir-akhir ini Doni sering melamun dan tidak fokus dalam bekerja.
Bahkan tubuhnya sangat tidak terawat. Rambutnya acak-acakan, gondrong, dan tubuhnya semakin kurus karena tidak nafsu makan. Saat sedang menjaga toko, tiba-tiba saja seperti biasa Doni yang sedang melamun dikagetkan dengan Fajar. "Don, sudahlah, gak usah dipikirin. Masih banyak wanita lain juga kok." "Jar, gimana ya caranya supaya Jian bisa kembali lagi sama aku?" timbal Doni. "Maksud kamu?" tanya Fajar heran. "Ya, aku mau Jian seutuhnya menjadi milik aku, Jar," kata Doni. "Oh iya Don, waktu itu ada temen aku yang minta diantar ke tempat orang pintar. Dukun sih kayaknya. Dan dia menggunakan pelet untuk memikat wanita," ucap Fajar. "Orang pintar? Di mana, Jar? Bagi ke aku dong alamatnya," pinta Doni. "Nanti aku anterin deh ke rumahnya orang itu." "Beneran, Jar? Makasih ya, Jar. Kamu memang baik." Saat hari libur telah tiba, Doni dan Fajar pun segera berangkat ke tempat orang pintar itu. Mereka naik motor menuju ke rumah dukun tersebut. Melewati jalanan yang berliku yang kanan kirinya adalah hutan. Saat sedang melewati jalanan berliku itu, tiba-tiba saja motor yang dikendarai mereka mogok seketika. "Duh, pakai mogok segala lagi," kesal Doni. "Tadi sebelum berangkat sudah dicat dulu belum motornya?" "Sudah, Jar, tapi nggak tahu kenapa sejak kecelakaan itu motornya jadi sering trouble," kata Doni. Untungnya saat itu masih dalam keadaan siang hari, jadi mereka tidak terlalu takut lewat jalanan itu. Akhirnya motornya pun dituntun dan didorong oleh Fajar untuk mencari bengkel. Beberapa saat kemudian mereka pun menemukan sebuah bengkel di sana. Motornya langsung diperbaiki di bengkel tersebut. Dan perjalanan yang mereka tempuh menuju ke tempat orang pintar itu pun masih sangat jauh. Masih beberapa jam lagi karena letak rumahnya berada di pelosok. Singkat cerita, setelah motor sudah selesai diperbaiki, mereka pun segera melanjutkan kembali perjalanan. Hingga akhirnya mereka pun sampai juga di tempat orang pintar tersebut. "Bener ini rumahnya, Jar?" tanya Doni memastikan. "Iya bener, aku masih ingat kok." "Ya sudah, kita langsung ke sana aja," ucap Doni. Motornya pun diparkirkan lebih dulu di depan halaman rumah Batarjo. "Permisi," ucap Fajar. Tak menunggu lama Batarjo pun keluar dan membukakan pintunya. "Silakan masuk." Doni dan Fajar kemudian masuk ke dalam rumahnya Batarjo. Saat di dalam rumah, Doni langsung menceritakan niat kedatangannya ke sana. "Saya ingin pujaan hati saya kembali dengan saya, Mbah, dan bertekuk lutut kepada saya, serta orang tuanya juga ikut merestui hubungan saya, Mbah," ucap Doni. "Itu masalah gampang. Sebelumnya kamu harus membayar mahar terlebih dahulu." Kemudian Doni pun mengambil amplop coklat yang berisi uang dan diberikan kepada Batarjo. "Ini Mbah maharnya." "Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan tirakat puasa dan ada syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus menyiapkan foto target dan nama serta nama kedua orang tuanya dan juga tanggal lahirnya." Soal itu sudah saya siapkan Mbah dari rumah," kata Doni. Saat itu Doni langsung memberikan syarat tersebut kepada Batarjo. Doni tahu syarat itu dari Fajar. Dia tahu karena dulu pernah mengantar temannya. "Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan puasa selama 3 hari 3 malam. Dan malam yang terakhir kamu harus melakukan puasa pati geni. Tidak boleh makan, minum, tidur, dan harus berada di bawah langit," ucap Batarjo. "Saat malam terakhir puasa itu kamu harus siapkan ayam putih yang mulus," ucap Batarjo. "Baik Mbah, nanti saya akan lakukan. Apa saya perlu pulang terlebih dahulu ke rumah?" tanya Doni. "Tidak usah, kamu menginap saja di sini," ucap Batarjo. Sebelum melakukan puasa, lebih dulu Doni mandi keramas. Esok paginya ia baru melakukan puasa. Singkat cerita, Doni pun sudah melakukan puasa terakhir dan siang itu Doni diantar Fajar untuk mencari ayam putih mulus di daerah sekitar. Sementara Batarjo menyiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual nanti malam.
Mereka berdua naik motor mencari ke sana kemari letak ayam putih yang mulus. Bahkan mereka juga mencari ke pasar-pasar. Namun sialnya, ayam yang dicari mereka itu kebanyakan sudah habis. Hingga akhirnya Doni menanyakan kepada warga sekitar di sana. Saat itu Doni dan Fajar berhenti sejenak. Kemudian mereka menemui warga sekitar. "Maaf Pak, saya mau tanya, di sekitar sini yang jual ayam putih mulus di mana ya?" tanya Doni. "Ayam putih mulus? Maaf Mas, saya kurang tahu. Coba tanyakan saja sama yang lain." "Kalau begitu, terima kasih ya Pak." "Gimana ini Jar? Cari ayam putih kemana lagi? Ritualnya kan dilakukan nanti malam," kata Doni. "Udah, jangan menyerah. Kita jalan aja terus. Siapa tahu nanti ada penjual ayam." Akhirnya mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan. Dan tak disangka mereka menemukan penjual ayam putih mulus di samping jalan. "Nah, itu ada penjual ayam putih Don," ucap Fajar sembari menunjuk ke arah penjual ayam. "Iya Jar, kita ke sana langsung aja yuk." Mereka pun menghampiri penjual ayam putih itu dan langsung membeli dengan harga berapapun. Singkat cerita, malam harinya, Mbah Tarjo sudah menyiapkan beberapa sesajen. Di antaranya sudah ada kembang setaman, kemenyan, jajan tradisional, juara pasar, dan juga ayam putih yang didapat si Doni. Sebelum melakukan ritual, Doni dimandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa oleh Mbah Tarjo. Doni terlihat hanya memakai celana dalam saja ketika akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Perlahan dengan gayungnya, Mbah Tarjo mengguyur air kembang 7 rupa ke sekujur tubuh Doni dengan membacakan mantranya. Setelah selesai, kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu juga Mbah Tarjo langsung membakar kemenyan. Asap mulai mengepul di dalam ruangan itu. Foto yang sudah disiapkan oleh Doni kemudian Mbah Tarjo asapkan di atas kemenyan yang mengepul dan terus dibacakan mantra. Mulut Mbah Tarjo terus berkomat kamit. Tiba-tiba saja, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat bulu kuduk merinding berdiri semua. Doni dan Fajar ketakutan saat mendengar ada suara burung gagak di atas atap rumah Mbah Tarjo. Kemudian sesekali foto target itu dioleskan dengan menggunakan minyak misik yang sudah disediakan oleh Mbah Tarjo. Sesaat kemudian, Mbah Tarjo menghentikan ritualnya karena ritual sudah selesai. "Nanti simpanlah foto ini di bawah bantal tidur kamu. Dan saat kamu akan tidur tengah malam, pastikan target sudah tidur. Kemudian kamu bayangkan wajahnya, bentuk tubuhnya. Kemudian bacalah mantra ini sebanyak 3 kali. Lalu tepuk bantal yang di bawahnya ada foto target sebanyak 7 kali. Ucap Mbah Tarjo sembari memberikan mantra kepada Doni. "Baik Mbah, terima kasih. Kalau begitu kami pamit pulang dulu Mbah." Kemudian Doni dan Fajar pun pulang malam itu juga. Mereka melewati jalan yang gelap dan berliku, dan kanan kirinya adalah hutan yang rindang. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, ada hembusan angin yang disertai dengan suara anjing yang menggonggong, entah dari mana wujudnya. Mereka juga mendengar ada suara burung gagak di atas langit, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Hawa dingin dengan angin kencang merasuk ke dalam tubuh. Padahal mereka sudah menggunakan jaket tebal, namun jaket yang dikenakannya itu tetap tidak dapat mengusir hawa dingin pada malam itu. "Don, aku takut nih, merinding," ucap Fajar. "Sama Jar, aku juga takut, dingin banget lagi." Beberapa saat kemudian, mereka mencium ada bau busuk anyir seperti bau singkong bakar menyeruak ke dalam hidung mereka, membuat bulu kuduk semakin merinding ketakutan. Saat itu sayup-sayup terdengar suara wanita yang bersenandung. Suara apa itu Don?" tanya Fajar. "Aku juga gak tahu Jar. Udah, aku takut nih, bisa-bisa gak fokus aku nyetirnya." Suara wanita itu tiba-tiba berubah menjadi tawa wanita yang mengikik. Suara itu khas terdengar di telinga mereka berdua. Keduanya semakin gemetaran mendengar suara itu. Tiba-tiba saja sekelibat bayangan putih terbang melintas di hadapan mereka. Sontak mereka terkejut melihat sosok kuntilanak dengan pakaian berwarna putih lusuh, rambut acak-acakan, dan wajahnya yang hancur penuh dengan darah. Mereka berdua gemetaran, merinding langsung berteriak, dan motor yang dikendarai oleh Doni langsung oleng dan jatuh ke tanah. "Wah, aduh, gimana sih Don? Yang fokus dong," ucap Fajar menyalahkan.
Gimana mau fokus, Jar? Orang lihat hantu di depan mata gitu kok, ucap Doni gugup. Kemudian mereka berdua segera bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. Untungnya mereka tidak mengalami luka karena saat itu Doni mengendarai motornya dengan pelan. Beberapa meter mereka berjalan, tiba-tiba mereka dikejutkan kembali dengan sosok pocong yang malang melintang tidur di tengah jalan. Sontak Doni langsung mengerem motornya secara mendadak. Kamu bisa nggak sih naik motornya, Don? Pantesan aja kamu waktu itu kecelakaan, ucap Fajar. Diam, Jar. Itu lihat di depan ada sosok pocong, kata Doni kesel. Terus gimana dong? Ini kita pulangnya gimana? Ucap Fajar ketakutan. Ya sama, aku juga takut, jawab Doni. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Wajah mereka berdua sudah terlihat memucat semua. Bagaimana tidak, tengah malam mereka ditampakkan dengan sosok-sosok yang menyeramkan. Akhirnya mereka pun segera melanjutkan perjalanan melawan rasa takutnya itu. Singkat cerita, hampir menuju subuh mereka akhirnya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, dengan segera Doni meletakkan foto yang diberikan Batarjo di bawah bantal tidurnya. Malam harinya, Doni langsung melakukan ritual dengan membacakan mantra pelet tepuk bantal itu. Malam itu dia mencari waktu sekitar pukul 1 malam di mana Patih Jihan sudah tertidur. Doni langsung mempersiapkan dirinya tidur di atas bantal yang di bawahnya sudah ada foto Jihan. Dia merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Batarjo sebanyak 3 kali. Tepuk bantal patepuk, kupanggih semangat kulo, semangat teko, saking ngimpi dadi nyoto. Jihan binti Anto, aku ra nepuk bantal iki, kecoba nepuk jasad si Sukmo Jihan binti Anto. Si Cirogo kurung nyawa, ben demen lan melasi ingsun, guncang ana raga lan sukmone Jihan binti Anto. Aku ra nglipet tanganku, aku nglipet atine ben katresnan marang sliraku. Sri pangasihku Sri jadi putih berkah diiringi. Kemudian setelah Doni membaca mantra itu sebanyak 3 kali, perlahan-lahan dia menepuk bantal sebanyak 7 kali, sembari membayangkan wajahnya Jihan serta tubuhnya. Kemudian bantal itu langsung dipeluk dengan erat. Malam itu juga, Jihan yang sedang tertidur tiba-tiba saja dia bermimpi dengan Doni. Di dalam mimpinya itu Jihan melakukan hubungan dengan Doni. Jihan pun menikmati cumbuan dari Doni di dalam mimpinya itu, sehingga membuat dia tertidur lebih nyenyak. Namun tiba-tiba saja dia melihat ada sosok yang menyeramkan datang di dalam mimpinya itu. Seketika Doni menghilang dan entah kemana. Yang ada adalah sosok genderuwo dengan tatapan mata merah menyala dengan tubuh yang tinggi berbulu dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Jihan pun bangun terperanjat. Dengan napas yang memburu dan tidak beraturan, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, sementara di sisi lain Jihan sudah mempersiapkan perlengkapan untuk acara pernikahan yang akan digelarnya. Jihan bersama dengan Rio pergi berdua untuk memilih baju pengantin dan mencetak undangan. Kedekatan mereka sudah semakin dekat karena sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kalau di dalam hati Jihan masih ada rasa cinta yang teramat kepada Doni. Dia masih terus memikirkan Doni di dalam otaknya. Kita kemana dulu ini, Han? Tanya Rio. Terserah kamu aja, jawab Jihan cuek. Ya sudah, kita ke tempat fitting baju dulu ya, kata Rio. Jihan pun menjawab hanya dengan menganggukkan kepala. Jihan dan Rio akhirnya sampai juga di tempat fitting baju. Namun Jihan terlihat tidak bersemangat dan selalu kepikiran wajahnya si Doni. Karena Jihan memang tidak menginginkan pernikahannya itu terjadi dengan Rio. Jihan, kamu mau gaun yang warna apa? Namun Jihan masih tetap saja melamun dengan tatapan yang kosong. Rio pun langsung menepuk pundak Jihan untuk menyadarkan dirinya dari lamunan. Han, kamu kenapa melamun seperti itu? Ucap Rio mengagetkan. Sontak Jihan pun terperanjat dan tak sengaja dia mengatakan nama si Doni. Iya Doni, kenapa? Ucapnya kemudian. Doni, ini aku Rio, Han, kata Rio. Iya maaf Rio, aku gak fokus. Gimana? Tanya Jihan. Sudah gak apa-apa, kita pulang aja ya. Kalau kamu masih belum move on dari Doni, lebih baik kita batalin aja, ucap Rio tiba-tiba.
Seketika di dalam hati Jihan, dia merasa sangat senang. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Jihan, Rio mengatakan kepada kedua orang tua Jihan, "Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa untuk melanjutkan pernikahan ini. Kita batalin aja Pak," ucap Rio. Loh, kenapa tiba-tiba kamu mengatakan seperti itu, Nak? Tanya Pak Anto. Iya Pak, Jihan masih belum move on dengan masa lalunya. Jadi maaf, aku tidak bisa hidup dengan orang yang belum melupakan masa lalunya Pak, jelas Rio. Apa benar begitu Jihan? Tanya Pak Anto. Akan tetapi saat itu Jihan terlihat sedang melamun dengan tatapan matanya yang kosong sembari senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Jihan, ucap Pak Anto. Namun Jihan masih tetap saja belum sadar juga dari lamunannya. Kemudian ibunya menyadarkan Jihan dengan menepuk pundaknya. Ada apa Bu? Tanya Jihan. Kamu kenapa ngelamun terus, Duk? Dari tadi ditanya tidak dijawab, kata ibunya. Bukannya menjawab, malah dia berkata hal lain. Bu, Pak, aku mau pergi dulu ya, timbal Jihan, yang kemudian dia beranjak pergi menggunakan motornya, meninggalkan ibu bapak dan Rio begitu saja. Hari itu, Jihan pergi menuju ke tempat kerjanya si Doni. Fajar, Doni di mana? Tanya Jihan. Wah, bener-bener ampun nih pelet, gumam Fajar dalam hati. Doninya sedang anterin barangan, tunggu aja dulu ya, ucap Fajar. Oke Jar, jawab Jihan. Dia pun duduk di bangku yang ada di depan toko material itu sembari menunggu Doni. Jihan terlihat sudah tidak sabar menunggu kedatangan Doni. Dia benar-benar seperti orang gila yang duduk sendirian dengan senyum-senyum sendiri. Beberapa saat kemudian Doni pun datang. Doni yang melihat Jihan tengah duduk sendirian, dia langsung menghampirinya. Lohan, kamu kok di sini? Sudah lama ya? Tanya Doni. Lumayan Don, aku kangen sama kamu, ucapnya tiba-tiba. Sontak Doni pun hatinya kembali bahagia seperti dulu lagi ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Jihan. Aku juga kangen sekali sama kamuan. Kamu jadi nikah dengan Rio? Tanya Doni memastikan. Gak jadi Don, aku maunya nikah sama kamu aja, ucap Jihan. Ya sudah, nanti kita nikah ya. Tapi sederhana saja, tidak apa-apa kan? Kata Doni. Tidak apa-apa Don, yang penting kita bisa terus bersama, ucap Jihan. Singkat cerita, setelah dulunya gagal menikah, Doni dan Jihan akhirnya menjalin hubungan kembali. Akan tetapi, Jihan menjadi sering melamun di dalam kamarnya sembari membayangkan wajahnya Doni. Terkadang dia juga sering senyum-senyum, kadang nangis sendiri. Bahkan dia sering sakit pada kepalanya. Suatu ketika Jihan sedang berjalan menuju ke kamar mandi tengah malam. Akan tetapi, tiba-tiba saja pandangannya menjadi kabur, kepalanya terasa pusing. Di dalam bayangan penglihatannya yang kabur itu, dia melihat ada sosok tinggi besar dengan bulu yang lebat serta mata merah menyala, gigi taring yang panjang dan tajam, menatap ke arahnya. Sontak saat itu juga Jihan pun berteriak, yang disusul dengan dia pingsan jatuh ke lantai. Dia tak sadarkan diri sampai pagi hari. Keesokan harinya, ibu Jihan yang sudah bangun akan menuju ke kamar mandi. Melihat Jihan di bawah lantai langsung terkejut. Jihan, kamu kenapa nak? Pak, Bapak, teriak ibunya. Pak Anto yang tertidur mendengar teriakan istrinya langsung bangun dan bangkit menuju ke kamar mandi. Pak, cepetin angkat Jihan. Aku nggak tahu kok dia bisa ada di sini, Pak, kata ibu Jihan. Dengan segera Jihan pun diangkat oleh Pak Anto dan istrinya masuk ke dalam kamar. Pagi itu Pak Anto dan istrinya mencoba membangunkan Jihan yang belum sadar diri. Beberapa saat kemudian akhirnya Jihan pun terbangun. Dengan segera ibu Jihan membuatkan teh hangat untuknya. Ini minum dulu nak. Perlahan dia meneguk segelas teh hangat tersebut supaya lebih tenang. Kamu kenapa bisa pingsan di depan kamar mandi nak? Tanya Pak Anto. Aku melihat ada sosok genderuwo yang menyeramkan Pak, Bu. Baunya sangat busuk sekali, jawab Jihan. Singkat cerita, suatu hari Doni pun sudah percaya diri untuk pergi ke rumah Jihan menemui kedua orang tuanya. Assalamualaikum, ucap Doni. Waalaikumsalam, jawab Pak Anto yang membukakan pintu pertama kali.
Kemudian segera Doni menjabat tangan Pak Anto dan menanyakan keberadaan Jihan. "Jihannya ada, Pak?" tanya Doni. "Ada, silakan masuk," ucap Pak Anto. Dengan segera Doni pun langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sementara Pak Anto memanggilkan Jihan yang ada di dalam kamar. Jihan, itu ada Doni di luar," ucap Pak Anto. Beberapa saat kemudian Jihan pun beranjak bangkit untuk menemui Doni. Saat itu juga rasa pusing yang dirasakan oleh Jihan seketika menghilang. Dia sangat bahagia bisa bertemu dengan Doni. Saat itu juga Pak Anto ikut duduk di ruang tamu. "Gimana Don, kamu serius sama Jihan?" tanya Pak Anto. "Iya Pak, saya ingin segera menikah dengan Jihan." Entah kenapa tiba-tiba saja Pak Anto langsung merestui hubungan keduanya. Padahal dulu sangat tidak suka dengan Doni. "Kalau kamu serius, nanti kamu bawa orang tua kamu ke sini ya," ucap Pak Anto. "Baik Pak." Hari itu Doni mengajak Jihan pergi jalan-jalan. Dia pun menyanggupi ajakan dari Doni. Saat itu Jihan bonceng dengan Doni. Dia meluk Doni sangat erat sekali, membuat semua orang memandangnya. Namun Jihan tidak menghiraukan orang lain. Dia merasa sangat berbunga-bunga hatinya. Siang itu mereka jalan-jalan sembari mampir ke warung mie ayam kesukaan si Jihan. Sesekali mereka bercerita satu sama lain. Namun sikap Jihan sekarang menjadi aneh. Tidak bersemangat seperti dulunya. Matanya terlihat sayu dengan wajah yang kusam. Bahkan diajak bicara pun seperti orang yang linglung. Akan tetapi Doni tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, setiap malam saat menjelang tidur, Doni selalu melihat ada bayang-bayang hitam melintas di dalam kamarnya. Pernah waktu itu Doni ketika sedang bercermin, dia melihat sekelibat di bayangan cermin kaca, ada sosok yang menyeramkan berdiri di belakangnya. Sosok itu bertubuh tinggi besar, dengan bulu hitam yang lebat, kedua matanya melotot tajam ke arahnya. Namun saat Doni melihat ke arah belakang, namun sosok itu tidak ada di sana. Tapi saat dia balik lagi melihat ke arah cermin itu, sosok itu nampak lagi, terlihat seperti nyata ada di hadapannya. Seketika bulu kuduk Doni berdiri merinding ketakutan. Napasnya terasa tidak beraturan. Dia ketakutan karena diteror sosok menyeramkan itu. Karena takut, akhirnya dia langsung kembali berbaring ke kasur dan langsung menarik selimut menenggelamkan tubuhnya. Suatu ketika, tengah malam Doni terbangun dari tidurnya. Kemudian dia ingin buang air kecil. Dan tiba-tiba saja saat dia sedang berjalan ke kamar mandi, dia mencium bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun dia tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia segera melanjutkan untuk segera buang air kecil ke kamar mandi. Akan tetapi, saat setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandi dari luar. Dengan segera Doni membukakan pintunya untuk keluar. Saat dia keluar, di depan tidak ada siapa-siapa. Sontak bulu kuduk semakin merinding, dia pun langsung bergegas menuju ke dalam kamarnya. Dan sesampainya di dalam kamar, bau yang tadi dia cium kembali terasa. Dia pun segera menenggelamkan tubuhnya dengan selimut. Di sisi lain, Jihan yang sedang tertidur, dia selalu bermimpi melakukan hubungan dengan Doni. Membuat dia ketika bangun tidur selalu terbayang-bayang dengan wajah Doni. Semenjak itu, Jihan jadi dikeluarkan dari perbankan karena kerjanya selalu melamun dan senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Setiap harinya dia sering duduk sendirian, kadang di depan teras rumah, kadang juga di ruang tamu sendirian. Dia melamun dan senyum-senyum sembari membayangkan wajahnya si Doni. Sudah beberapa hari ini Doni tidak datang menemui Jihan. Hingga akhirnya Jihan yang sudah merasakan rindu yang teramat sangat karena tidak bertemu dengan Doni, dia segera bergegas menuju ke rumahnya si Doni. "Assalamualaikum," ucap Jihan sembari mengetuk pintu rumah Doni. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Doni. Nak Jihan, ayo masuk." "Doninya di mana, Bu?" "Doninya kerjaan." "Kalau begitu makasih ya Bu, aku permisi dulu." Dengan segera Jihan berangkat menuju ke tempat kerja Doni. Sesampainya di toko, ternyata Doni tidak ada di sana. Akhirnya Jihan pun kembali pulang. Namun dia menjadi seperti orang yang kurang kejiwaannya karena tidak bertemu dengan Doni. Singkat cerita, Doni pergi merantau dan sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Jihan.
Doni juga tidak memberitahu kepada Jihan kalau dirinya pergi merantau. Dia pergi merantau karena merasa di rumah tidak tenang, selalu diganggu dengan makhluk lain. Apalagi di tempat kerjanya itu penghasilan yang didapat selama bekerja bertahun-tahun masih tetap saja. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi merantau saja. Sementara Jihan di rumah, dia semakin kurus, tidak terawat, wajahnya kusam, serta sering melamun dan berbicara sendiri sambil senyum-senyum seperti orang gila. Suatu ketika, ada salah satu teman Pak Anto yang datang ke rumah dan melihat Jihan tengah duduk melamun di depan teras rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Subhan. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Gimana kabarnya? Sudah lama tidak pernah ketemu," kata Pak Anto. Pak Subhan ini teman Pak Anto sejak sekolah dulu. Dia merupakan anak pengurus pondok. Sehingga Pak Subhan tahu tentang hal klinik seperti itu. Dia juga bisa melihat sosok yang tak kasat mata. Pak Subhan masuk dan duduk di ruang tamu bersama dengan Pak Anto. "Itu di depan anak sematawayang kamu, Tok?" tanya Pak Subhan. "Iya, kenapa memangnya?" "Aku lihat ada yang janggal dengan anakmu itu, Tok," ucap Pak Subhan. "Maksud kamu gimana?" tanya Pak Anto penasaran. "Tadi pas aku lihat di tubuhnya itu ada sosok yang mengikuti. Mungkin sosok itulah yang membuat dia jadi seperti sekarang ini," terang Pak Subhan. "Dia ada yang mengguna-guna," ibunya kemudian. "Astagfirullah, siapa yang melakukan itu? Pantesan akhir-akhir ini dia seperti orang gila," ucap Pak Anto. "Kamu bisa bantu aku kan?" imbu Pak Anto. "Bisa, besok aku akan datang lagi ke sini. Siapkan saja jeruk purut dibikin wedang, serta siapin air yang dicampurkan dengan daun sirih," ucap Pak Subhan. "Iya, siap. Nanti aku akan bilang istriku untuk nyiapin itu semua." Dan saat itu Pak Subhan langsung pamitan untuk pulang. Dan ketika beranjak keluar dari rumah, Pak Subhan melihat Jihan yang tengah senyum-senyum sendiri. Ia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Singkat cerita, Ibu Jihan pun menyiapkan semua bahan-bahan hari itu juga yang sudah diperintahkan oleh Pak Subhan. Sementara Jihan tiba-tiba saja demam tinggi, tubuhnya menggigil dan dia terus teriak-teriak memanggil nama Doni. Ibu dan bapaknya sampai kebingungan melihat kondisi anak satu-satunya itu. "Gimana ini Pak? Dia kok jadi seperti ini sekarang?" ucap Ibu Jihan. "Sabar Bu, besok kan Pak Subhan akan datang lagi ke sini untuk menyembuhkan Jihan." Malam itu Jihan benar-benar tidak bisa tidur karena kebayang-bayang wajahnya Doni. Dia terus teriak-teriak memanggil nama Doni sembari kadang senyum-senyum sendiri. Sementara Doni yang pergi merantau itu, dia masih saja tetap dihantui suara-suara aneh dan dia selalu mencium bau bangkai, membuat hidupnya tidak tenang karena diganggu oleh sosok-sosok misterius. Hingga hari di mana malam untuk menyembuhkan Jihan pun tiba. Pak Subhan datang ke rumah saat malam hari. Kemudian beliau langsung masuk ke dalam kamar untuk memulai membacakan doa untuk si Jihan. Saat itu Jihan terus teriak-teriak, tubuhnya memberontak saat sedang dibacakan doa oleh Pak Subhan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar yang disertai dengan suara erangan dari Jihan. Jihan terus teriak-teriak kepanasan saat dia dibacakan doa-doa. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Jihan melotot menatap Pak Subhan dengan mulut yang dibuka lebar menyeramkan. Tangan Jihan juga akan mencekik leher Pak Subhan. Namun untungnya tubuhnya saat itu dipegangi oleh Pak Anto dan istrinya. Pak Subhan terus membacakan doa hingga pada akhirnya Jihan pun terkulai lemas. Dan di saat yang bersamaan tubuh Jihan mengeluarkan asap putih. Pertanda sosok yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar. Pak Subhan langsung membacakan doa pada wedang jeruk purut yang sudah disiapkan. Kemudian diberikan kepada Jihan untuk meminumnya. "Ini minum dulu wedang jeruknya, Dok," ucap Pak Subhan. Dengan perlahan Jihan pun meneguk wedang jeruk purut itu. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Jihan memuntahkan darah. Setelah itu tubuhnya langsung lemas tak berdaya. Pak Subhan pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Jihan sudah terkena pelet tepuk bantal yang membuat dirinya susah tidur dan juga membuatnya menjadi gila seperti kemarin. Hal itu disebabkan karena dia ingin bertemu dengan si pengirim namun dia tidak bertemu, ucap Pak Subhan.
Pak Anto dan Ibu Jihan akhirnya tahu siapa yang telah membuat Jihan seperti itu. Pak Anto tahu kalau Doni pergi merantau dari tetangganya. Kurang ajar memang anak itu, gumam Pak Anto kesal. Sudah ikhlasin, jangan ada dendam, ucap Pak Subhan. Besok air yang dicampur dengan tumpukan daun sirih itu gunakan untuk mandi Jihan, ucap Pak Subhan. Baik Pak, jawab ibunya Jihan. Keesokan harinya, Doni yang akan berangkat bekerja di kota. Dia mengalami kecelakaan. Dia ditabrak truk sehingga membuat Doni meninggal dunia di tempat. Jenazah Doni pun dibawa pulang ke rumah kedua orang tuanya. Jihan yang sudah sadar dan sembuh seperti semula lagi, dia sudah memaafkan perilaku Doni. Dan dia juga ikut datang ke prosesi pemakaman Doni mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Setelah itu, Jihan akhirnya dijodohkan kembali oleh Pak Anto dengan Rio. Kebetulan Rio juga sudah tahu kejadian itu, jadi dia mau dijodohkan kembali dengan Jihan. Apalagi Rio belum memiliki calon selama gagal menikah dengan Jihan. Jihan dan Rio sudah melupakan semua kejadian masa lalu yang pernah terjadi, dan mereka sekarang sedang menata masa depan. Mereka menyiapkan semua perlengkapan untuk acara pernikahan yang datang seminggu lagi. Hingga akhirnya Jihan dan Rio pun akan segera melangsungkan pernikahannya. Seminggu kemudian, Jihan dan Rio melangsungkan pernikahan sampai pada akhirnya mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Meskipun begitu, Jihan tidak pernah membenci Doni, orang yang sempat disayanginya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai terjerumus dengan perbuatan yang sesat. Dekatkan diri kita kepada Allah dan pertebal keimanan kita. Semua yang bersangkutan dengan iblis pasti akan berakhir secara menderita. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.